Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu series yang baru aja rilis di tahun 2023. Film ini berjudul The Last of Us. Film ini akan mengisahkan setelah kejadian pasca pandemi, sebuah infeksi yang merubah manusia seperti seorang zombie, menceritakan seorang pria yang nantinya bekerja sebagai penyelundup harus mengantarkan permintaan dari kelompok pemberontak untuk mengantar seorang bocil yang istimewa. Pria ini selalu bertugas dengan seorang wanita yang tidak kalah lihai dalam melakukan tugasnya. Akan tetapi ketika mereka mengantar sang bocil, mereka harus mengantarnya ke zona luar. Lantas bagaimana keseruan ceritanya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama berlatar di tahun 1968. Scene memperlihatkan ada beberapa ahli sedang melakukan sebuah talk show mengenai keberadaan pandemi virus. Sang ahli menyebutkan bahwa itu bukan disebabkan oleh virus, akan tetapi oleh jamur, karena jamur bisa merusak otak seseorang. Karena jamur membutuhkan inang untuk mereka hidup. Menurutnya, jamur tidak bisa bertahan hidup di atas suhu 34 derajat. Sang ahli menyebutkan bagaimana jamur tersebut sebetulnya bisa berevolusi dengan lingkungan. Selain itu, sang ahli menyebutkan sebuah teori bagaimana saat ini jikalau jamur sudah masuk ke dalam otak manusia. Jika itu sudah terjadi, maka pengobatan akan sulit dilakukan dan manusia pun dikatakan akan mengalami kekalahan. Dan inilah episode 1 The Last of Us. Scene berpindah di tahun 2003. Scene memperlihatkan kebersamaan ayah dan anak perempuannya. Mereka bernama Joel dan Sarah. Sambil menikmati sarapan yang telah dibuat oleh Sarah, datanglah seorang pria bernama Tommy yang ternyata Tommy adalah adik dari Joel. Saat yang bersamaan ada sebuah siaran radio yang menggambarkan bagaimana kondisi sebuah kota bernama Jakarta. Setelah itu, Sarah pun bersiap untuk pergi ke sekolah dan Joel bergegas untuk pergi bekerja. Sebelum Sarah pergi, ia sempat mengecek laci di kamarnya yang ternyata ada sebuah pisau dan sejumlah uang. Karena Joel memanggilnya untuk segera turun, Sarah hanya membawa uangnya saja. Kemudian mereka bertiga ternyata pergi bersama Tommy yang mengemudikan mobilnya. Kemudian, scene memperlihatkan Sarah yang sedang belajar di kelas dan diberitahu bahwa minggu depan akan diadakan ujian. Setelah sekolah usai, Sarah pun memutuskan untuk pulang menggunakan bus kota yang menuju ke sebuah tempat. Tempat tersebut ternyata sebuah tempat servis jam tangan. Sarah mencoba melihat-lihat sejenak dan saat yang bersamaan ada sebuah suara sirine polisi dan ambulan. Tak lama kemudian, istri tukang servis langsung keluar dan menyuruh untuk segera tutup dengan menggunakan bahasa asing. Setelah itu Sarah mendatangi neneknya untuk istirahat sejenak sambil mengerjakan PR. Sarah sempat bertanya mengapa tadi di luar banyak sekali mobil yang berlalu lalang. Kemudian ketika Sarah mengecek buku-buku yang ada di sana, sekilas memperlihatkan gerak-gerik yang aneh dari nenek-nenek yang diam di kursi roda. Tak lama kemudian ketika Sarah sudah mendapatkan buku yang ia pinjam, Sarah pun langsung pulang ke rumahnya. Ketika di luar, Sarah melihat ada sebuah pesawat tempur yang melintas di langit rumahnya. Scene berganti. Scene memperlihatkan Joel yang baru pulang dari kerjanya lupa membawa sebuah kue yang sebelumnya ia janjikan kepada Sarah. Kemudian Sarah memberi sebuah jam yang sebelumnya ia servis yang ternyata milik Joel. Lalu ketika Sarah sudah tertidur, Joel mendapatkan sebuah telepon dari Tommy yang mengabarkan bahwa ia sedang dalam penjara dan meminta bantuan kepada Joel. Dengan penuh rasa kesal, Joel pun harus terpaksa meninggalkan Sarah di rumah sendirian. Kemudian, ketika beberapa saat Sarah terbangun dari tidurnya, terdapat suara bising yaitu helikopter dari luar. Lalu Sarah mencoba untuk mencari ayahnya yang ternyata sudah tidak ada di sana.
Ketika Sarah melihat ada tayangan TV yang mengabarkan kondisi darurat, tiba-tiba anjing milik tetangga sebelumnya mendatangi Sarah. Dan seperti sedang meminta bantuan, Sarah berniat untuk mengantar anjing tersebut ke tetangganya. Termasuk ketika di luar terdengar suara sirine dan suara helikopter pun menghiasi gelapnya malam. Berlanjut, ketika Sarah mencoba mengecek kondisi rumah tetangganya, Sarah malah menemukan kakek-kakek tetangganya sudah terbujur kaku penuh dengan darah. Ternyata nenek-nenek yang berada di kursi roda yang menjadi pelakunya. Terlihat nenek tersebut sudah berubah menjadi zombie. Beruntungnya, Joel dan Tommy datang tepat waktu untuk membawa Sarah. Kemudian orang-orang yang diserang oleh sang nenek pun sudah berubah menjadi zombie. Ketika di mobil, Tommy menjelaskan bahwa handphone dan radio sudah dimatikan. Berlanjut, ketika di perjalanan, keadaannya sudah carut marut termasuk para militer pun sudah siap siaga di perbatasan. Saat ini mereka memutuskan untuk pergi ke Meksiko. Sarah mengatakan bahwa sepertinya orang-orang sudah terjangkit. Dan ketika mereka berada di sebuah kota yang ramai, orang-orang di sana terlihat sangat ketakutan serta saling menyelamatkan satu sama lain. Akan tetapi, ketika ada sebuah ledakan, proyektilnya malah masuk ke dalam mobil mereka dan menyebabkan mobil mereka terbalik. Tommy memberitahu kepada Joel untuk bertemu di ujung jalan dekat dengan sungai. Karena Sarah terluka, Joel terpaksa menggendongnya. Ketika mencari jalan untuk sampai di tepi sungai, salah satu zombie menyadari keberadaannya. Kemudian zombie tersebut mengejar Joel dengan penuh ketakutan. Beruntungnya pada saat itu ada seorang tentara yang menembak mati zombie tersebut. Akan tetapi, tentara tersebut malah mendapatkan instruksi untuk menembak Joel dan Sarah. Alhasil, mereka berdua tertembak. Di saat Joel akan dihabisi, Tommy berhasil datang tepat waktu untuk menyelamatkan Joel. Sayangnya Joel harus mendapatkan pil pahit karena Sarah tewas akibat tembakan dari tentara yang sebelumnya. Scene berganti, scene memperlihatkan keadaan 20 tahun kemudian. Berlatar di sebuah hutan, ada seorang bocil yang sedang berjalan menuju kota Boston. Pada saat itu, kota Boston sudah seperti kota mati. Ketika bocil berhasil sampai ke perbatasan, ada beberapa petugas di sana, lalu membawa bocil dengan kondisi tangannya yang diikat oleh tali. Setelah dilakukan beberapa tes dan diberikan obat, petugas wanita mengatakan bahwa sang bocil sudah aman. Scene berganti, scene memperlihatkan warga di sana membakar satu persatu mayat. Terlihat pula di sana ada Joel. Diketahui bocil yang sebelumnya menjadi mayat akan dibakar oleh Joel dan yang lainnya. Setelah itu, Joel mendapatkan upah dari pekerjaannya. Selain membakar mayat yang diduga terinfeksi, Joel pun melakukan transaksi narkoboy dengan salah satu tentara di sana. Sekilas memperlihatkan pula bagaimana ada sebuah aturan hukuman mati kepada siapa saja yang melanggar masuk ke daerah tertentu. Scene berganti, scene memperlihatkan di sebuah tempat pria bernama Robert sedang menginterogasi seorang wanita bernama Tess. Saat yang bersamaan, ada sebuah ledakan yang menghancurkan tembok dan menjadi kesempatan Tess untuk melarikan diri. Diketahui ternyata itu adalah sebuah gesekan antara militer atau disebut dengan Fedra dengan kelompok yang bernama Firefly. Alih-alih Tess untuk meminta bantuan, tiba-tiba ia malah ditangkap oleh militer. Scene berganti, Joel mendatangi pria tua untuk menanyakan di mana keberadaan Tommy saat ini. Karena pria tua tidak bisa menjangkau daerah di mana Tommy berada, Joel terpaksa menanyakan di mana tempat tersebut. Diketahui daerah itu berada di luar teritori daerah aman yang banyak sekali penjarahan, juga perbudakan ketika di daerah luar.
Setelah mendapatkan petunjuk, Joel pun masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil beberapa senjata dan perbekalan. Hanya dengan bermodalkan peta topografi, Joel mencoba untuk mencari jalur menuju tempat tersebut. Sekilas memperlihatkan Joel yang masih menggunakan jam tangan pemberian Sarah sebelumnya. Kemudian setelah Joel terlelap, ia ditelangi oleh Tess. Joel kaget karena Tess mendapatkan luka hantam di wajahnya. Tess menceritakan bahwa sebelumnya ia sempat dipenjara di tempat Fedra. Begitupun Tess menceritakan bahwa pria bernama Robert telah menjual aki mereka ke pihak lain. Mendengar hal tersebut, Joel sangat kesal karena membutuhkan aki tersebut untuk menghidupkan truknya dalam mencari Tommy yang berada di luar kota. Tess menyarankan untuk memburu orang yang telah membawa akinya agar mereka dapat bergegas menyelamatkan Tommy. Scene berganti, scene memperlihatkan di markas Firefly. Di sana terdapat anggota seorang wanita bernama Marlene menjelaskan bagaimana tujuan dari Firefly, yakni untuk mengembalikan demokrasi dan kebebasan dari kediktatoran militer Fedra. Ternyata Firefly adalah sebuah kelompok pemberontak untuk mencapai tujuan tersebut. Marlene berikan sebuah pesan kepada temannya. Marlene memberitahu untuk tetap menjaga rahasia dari pesan tersebut. Scene berganti, Joel dan Tess bertemu seseorang di sebuah tempat untuk mencari informasi. Tess menyebutkan informasi yang didapat untuk menuju ke tempat di mana Robert berada. Di sisi lain, bocil kematian diberikan sebuah pisau oleh Marlene. Terjadi perbincangan antara mereka berdua. Ternyata Marlene hendak membuka belenggu Ellie. Diketahui di sini Marlene memperkenalkan dirinya yang ternyata ia adalah pemimpin Firefly di Q's Boston. Dalam perbincangan mereka, ternyata Ellie adalah orang yang istimewa. Akan tetapi, belum diketahui seberapa istimewanya bocil kematian tersebut. Di sisi lain, Tess dan Joel sudah berada di sebuah terowongan dengan bermodalkan senter di tangannya. Ketika melihat sebuah simbol wajah tersenyum, Tess bergegas untuk memasuki ruangan tersebut. Tess sempat terkaget karena melihat ada sebuah mayat yang terinfeksi menempel di sebuah tembok. Berlanjut, mereka berdua menaiki sebuah tangga untuk mendapatkan jalan menuju ke lorong. Ternyata itu jalan menuju ke markas tempat Robert yang akan bertransaksi. Sayangnya aki mereka malah rusak. Kemudian Joel mendapatkan Marlene yang sedang terluka. Saat yang bersamaan, Joel dikagetkan oleh Ellie yang membawa pisau. Selain itu, Marlene dan Joel ternyata sudah saling mengenal. Diketahui pula bahwa Marlene adalah penyebab Tommy menjadi melawan kepada Joel. Marlene menyebutkan bahwa Fedra akan menyerang di malam hari. Selain itu, Marlene mengatakan bahwa malam ini akan memindahkan Ellie dari zona, sehingga meminta Joel untuk melakukan hal tersebut. Karena ada tim Firefly yang menunggunya di Old State House, mengapa Marlene meminta bantuan kepada Joel? Karena Marlene tidak memiliki truk, ditambah anak buahnya telah banyak yang tewas. Selain itu, Marlene percaya akan kemampuan Joel dan Tess. Begitupun Marlene akan memberikan bayaran bukan hanya sekedar aki, tapi apapun yang Joel butuhkan seperti senjata dan lain-lain. Ketika melihat ke arah Tess, Tess mencoba mengajak Joel untuk berdiskusi terlebih dahulu. Dengan kesepakatan dari Tess, yakni sebelum menyerahkan Ellie, semua bayaran harus di awal, jika tidak maka Tess akan membunuhnya ketika sampai. Karena Marlene sudah terluka, ia langsung menyepakati keinginan Tess. Sebelum Joel, Tess, dan Ellie pergi, Marlene mengatakan untuk tidak sampai gagal. Berlanjut, mereka bertiga ternyata menuju ke sebuah tempat. Ketika memasukkan Ellie ke dalam ruangan, Ellie melihat ada sebuah catatan yang dimana catatan tersebut menjelaskan sebuah kode tingkat ancaman berdasarkan jenis lagu. Selain itu, Joel dan Tess pun kembali berbincang mengenai jalan yang akan mereka lewati. Ada dua pilihan, yakni jalan pintas atau jalan panjang. Jalan pintas adalah mimpi buruk dan mereka bersepakat untuk melakukan perjalanan malam. Akhirnya malam pun tiba, mereka bertiga berhasil keluar dari zona dengan menggunakan sebuah terowongan.
Akan tetapi ketika mengendap-endap di pinggir tembok, mereka malah ketahuan oleh petugas Fedra. Ternyata petugas tersebut adalah orang yang membeli narkoboy dari Joel. Kemudian petugas tersebut menyuruh Joel, Tess, dan Ellie untuk berlutut karena akan dilakukan screening. Akan tetapi ketika Ellie dilakukan screening, ia malah menyerang petugas tersebut dengan pisau dan membuat petugas itu marah. Karena teringat kembali ingatannya di masa lampau dengan Sarah yang gagal Joel selamatkan. Joel langsung bergegas menyerang petugas tersebut hingga tak sadarkan diri. Ketika melihat hasil screening, ternyata Ellie terinfeksi. Ellie mencoba menjelaskan bahwa ia tidak sakit. Infeksi itu sudah terjadi 3 minggu dan ia belum terinfeksi sama sekali. Tess menyuruh kepada Joel untuk segera bergerak sebelum petugas Fedra menemukan mereka. Dan scene terakhir, scene memperlihatkan radio yang menyalakan sebuah lagu, yang dimana itu adalah sebuah kode. Bersama